memimpin devosi yang berjudul Tuhan menguji iman Abraham. Diambil pada Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 8. Saya bakal membacakannya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya Abraham, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Ishak Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedangkan di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, katanya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah Ishak. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, Domba untuk korban bakaran baginya. Anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, di situ tuh kelihatan tuh kalau Tuhan tuh sebelum itu tuh Tuhan sudah menggenapi janjinya tuh kepada Abraham. Dan setelah Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham tuh Tuhan pengen lagi menguji imannya lagi, yaitu Tuhan mau Abraham itu memberi anaknya yang tunggal itu kepada Tuhan, atau mempersembahkan anaknya tunggal itu di Gunung Moria. Dan Abraham tuh walaupun itu anak satunya, anak sayangannya, tapi Abraham tetap kayak, "Iya Tuhan, mau." Pasti kalau kita disuruh kayak, "Kamu tolong kamu kasih uang kamu yang tinggal 5.000 itu ke temanmu, dia nggak jajan mau dari kemarin," atau apa. Nah, di situ tuh pasti kita masih bilang, "Allah, nggak mau lah Tuhan, aku pengen jajan juga." Tapi enggak sama Abraham, walaupun itu anak sayangannya, anak satu-satunya yang dia tunggu-tunggu, tapi Abraham mau banget ngasih anaknya atau Ishak itu ke si Tuhan itu. Habis itu si Ishaknya juga dia oke aja, karena ya si Ishak juga itu anak yang penurut banget sama kayak si Abraham. Dan di situ di saat udah siapin tempatnya, udah tinggal dipotong, tinggal dibakar, itu Tuhan berfirman. Tuhan bilang ke Abraham, "Jangan kamu bunuh anak itu." Dan di situ Tuhan memberikan domba kepadanya untuk dibunuh. Dan di situ kita bisa lihat banget kalau Tuhan itu sebenarnya tuh benar-benar mengasihi kita banget. Di situ tuh Abraham yang udah nunggu anaknya, udah sangat sayang banget ke anaknya, yaitu Ishak. Tapi kok Tuhan kayak misalnya kalau saya yang di posisi si Abraham tuh, saya bakal bilang, "Loh, kok Tuhan gini sih? Baru aja dikasih anak, kok udah disuruh persembahin lagi? Gimana sih?" Kita pernah memberontak kepada Tuhan ya. Pernah kayak, "Loh, gimana sih, baru aja dikasih sebentar aja, ini belum ada 5 menit. Masa harus dikasih ke Tuhan lagi, dikasih ke teman lagi?" Nah, tapi di situ tuh si Abraham nggak memberontak sama sekali. Abraham cuma bilang iya, dan dia lakuin semua yang dikasih tahu sama si
Tuhan. Dan si Ishak juga dia kayak ya ini aku Tuhan. Ya si Ishak juga tuh mau nyobain dirinya sendiri ke si Tuhan ini. Di situ kan Tuhan kayak oh ini nih anaknya penurut, dah rasa ke Abraham dan ke Ishak. Tuhan udah tahu kalau ternyata si Abraham dan si Ishak tuh anaknya penurut. Nah di situ Tuhan itu tuh kayak Tuhan kayak tadi ya yang saya bilang tadi, Tuhan kasih domba jantan ke Abraham itu. Dan situ juga dalam kehidupan kita ya, teman-teman kita atau kita juga pasti ya sering banget ya kalau dikasih Tuhan kemauan, misalnya Tuhan aku mau sepatu baru buat bisa main futsal bareng teman-teman. Tapi nggak lama tiba-tiba ada teman kita yang nggak punya, terus mama kita bilang, kamu kasih aja ke itu, kan kamu masih ada yang satunya, ini biar buat temenmu. Untuk kita yang manusiawi ini pasti kita nggak rela banget ya, pasti kita kayak alah nggak mau lah, kan itu punyaku, apalah Tuhan. Nah saya juga pernah kayak gitu ya, saya juga pernah kayak Tuhan kasih apa ke orang tua aku gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat kalau masa kita ke orang tua aja gak mau ngasih, apalagi ke Tuhan yang gak bisa kita lihat. Kita ke orang tua udah jaga kita aja kita gak mau ngasih, apalagi ke Tuhan yang udah jaga kita, ngelindungin kita. Walaupun sebenarnya tuh ya kayak Abraham tadi, walaupun Tuhan tuh gak ada di samping Abraham, gak kelihatan, tapi Abraham percaya kalau Tuhan tuh bakal selalu ada buat Abraham, selalu kasih kejutan ke Abraham, selalu ngasih yang terbaik ke Abraham. Nah situ kita juga harus kasih yang sepenuhnya ke Tuhan, kayak yang Abraham kasih ke Tuhan itu. Dan itu juga kan Ishak nggak memberontak. Kita juga jangan kalau kita disuruh begini atau disuruh begitu untuk ngasih barang ke teman, disuruh dikasih apa ke orang tua, kita jangan sampai kayak jangan Tuhan juga bisa ambil semuanya dari kita tuh dengan gampangnya. Tuhan bisa ambil barang dari kita, orang tua bisa diambil semua yang kita pengen banget itu Tuhan ambil lagi kalau kita nggak mau ngasih. Itu papa saya itu pernah punya jemaat dulu, itu dia mau banget jemaat itu tuh ya, dia ngasih banyak banget persembahan ke Tuhan waktu masih gereja awal gerejanya papa saya. Nah di situ tuh papa saya sungguh sungguh nggak boleh ngasih jemaat ini ke orang lain, selalu dipegangin terus jemaatnya. Nah sampai suatu hari papa saya ngerasain jemaat itu tuh meninggal dunia, dan papa saya berpikir gini, jadi tuh semua yang kita pegang, semua kita tahan dari Tuhan, kalau Tuhan pengen kayak kasih ini, tapi kita tahan, Tuhan bisa ambil itu dengan cuma-cuma. Terima kasih. Dan di sini ada refleksi. Saya kasih waktu 1 menit. Untuk taat kepada Tuhan. Saya kasih waktu 1 menit. Untuk taat kepada Tuhan. Tulisannya, kenapa kamu merasa sulit untuk taat kepada Tuhan?
Iya, sama-sama. Oke, sudah habis ya waktunya teman-teman. Saya bakal menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan berkat hari ini kami sudah selesai devosi dan kami akan melakukan pelajaran tentang yang berkat kami Tuhan. Untuk anakmu, haleluya, amin.